Halo semua, disclaimer dulu ini emang sengaja nggak aku kasih gambar ya karena emang aku pengen cerita aja. Jadi semalam itu kan ya kayak orang pada umumnya ya kalau kita mau tidur biasanya kan kita scroll-scroll handphone dulu kan. Nah terus aku tuh pas banget lagi buka YouTube, iseng tuh aku pencet bagian akun dan aku ngecek-ngecek ya ternyata aku terakhir posting video itu udah lama banget, berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget pokoknya. Dan aku apa namanya, kayak kepikiran aja gitu loh. Aku kan posisi sekarang lagi di rumah nih, udah berapa lama ya, udah hampir mau 1 tahun aku di rumah. Terus kalau aku udah di rumah itu, kalau mau keluar rumah tuh kayak males gitu loh. Jadi kayak berinteraksi sama orang-orang lain itu aku udah males, mana kayak kerjaan aku kan juga bisa dikerjain di dalam rumah ya, kayak dari HP aja udah cukup. Jadi makin-makin tuh, kayak nggak butuh interaksi sama orang lain gitu loh, paling ya mentok ngobrol sama orang rumah doang gitu. Keluar paling kalau pengen jajan atau apa doang gitu, kalau emang bener-bener niat main keluar itu aku enggak sih, kurang gitu ya. Ya gitulah, jadi secara interaksi pun sama orang, ketemu orang tuh aku bener-bener yang jarang banget gitu loh kalau udah di rumah. Jadi aku kayak punya kegelisahan sendiri bahwa aku kayaknya nggak bisa nih kalau terus gini, nggak ketemu sama orang gitu kan. Tapi aku tuh males gitu loh kalau mau ketemu sama orang, nggak tahu kenapa ya, males aja gitu. Akhirnya aku kayak punya ide gitu loh. Oh iya, YouTube itu kan biasanya buat posting yang berdurasi panjang gitu ya. Apa aku cerita semua kegelisahan aku di sini ya? Kalau cewek kan katanya perempuan itu, butuh mengeluarkan kata itu 20.000 kata per hari kan. Sedangkan kalau aku di rumah aja paling yang ngobrolnya secukupnya sama orang rumah, habis itu ya udah, orang kerjaan aku juga bisa selesai lewat handphone kan, asal ada internet gitu. Ya udahlah, iya juga ya, kayak apa sih, sorry ya belepotan, kayak emang bener-bener ini tuh aku pengen ngobrol aja. Ya udahlah, aku iseng-iseng tuh ubah nama channel aku jadi ini pengen cerita, terus username-nya juga aku ganti pengen cerita, deskripsinya juga aku ganti ya jadi tempat untuk menyelesaikan 20.000 kata per hari. Itu bener-bener emang berasal dari kegelisahan aku gitu, yang pengen pengen ngobrol aja sama, pengen mengeluarkan kata-kata tapi yang nggak perlu ngobrol sama orang gitu loh. Ya udahlah, akhirnya aku bikin si YouTube ini untuk aktif lagi ya. Jadi rencana kalau bisa ya, dan kalau aku mau juga, aku pengen setiap hari tuh ya ngobrol gini sambil apa ya, sambil yaitu sambil mengeluarkan 20.000 kata per hariku dan sambil ya belajar secara public speaking biar lebih bagus. Aku sama sekali nggak ada niatan pengen ya biar ditonton orang banyak, itu enggak, karena benar-benar sebenarnya ini memalukan banget. Dan kenapa aku pilih sini, karena di YouTube ini kayak ini yang benar-benar kosong gitu loh, yang benar-benar kayak apa ya, akunku masih kecil banget ya, walaupun di sosial media yang lain juga masih kecil ya, cuma udahlah di YouTube aja. Kalau kayak di Instagram kan kita, mutualan sama temen tuh kan banyak, di Facebook apalagi tuh, terus di mana lagi tuh, di TikTok ataupun di Reels gitu, enggak deh kayaknya belum. Tapi sebenarnya aku pengen loh, pengen kayak bikin video-video TikTok, mana followersku di TikTok kan masih rendah banget ya, 200-an orang lah gitu. Aku pengen kayak biar naik ke 600 biar bisa aku affiliate-in gitu, tapi susah banget guys. Gimana caranya ya? Ini maaf ya kalau ngobrolnya lompat sana lompat sini, karena bener-bener ya udah aku pengen ngomong aja gitu loh. Aku nggak apa ya, nggak terlalu memperdulikan keruntuhan cerita atau apa ya, enggak lah, aku pengen ngomong aja gitu, biar aku ya ngomong aja lah intinya gitu. Aku bingung, aku belepotan.
banyak banget yang pengen aku ceritain selama 27 tahun aku hidup di dunia ini. Bahkan tahun ini udah udah menjelang ke 28 tahun, gak nyangka banget ternyata aku udah tua dan dan ya nantilah aku mungkin ceritain karena bener-bener banyak banget kegelisahan yang aku pengen ceritain, tapi aku nggak tahu cerita sama siapa gitu. Sedangkan kayak kita sendiri pun kalau mau aku sih bukan kita ya, aku sendiri nggak ada temen yang deket yang bisa diajak cerita gitu loh, yang kayak someone to talk gitu, nggak ada. Someone to talk ya gitulah. Jadi ya kayak gitu, aku pengen aja bercerita untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala aku yang tidak sempat dan tidak bisa aku ceritakan kepada orang secara langsung. Aku pengen cerita di sini dan ya aku nggak berharap ini ditonton, didengarkan sama banyak orang, karena bener-bener aku nggak bener-bener pengen ini ya udah aku tempat aku cerita aja, nggak ada niatan lain kayak pengen biar naikin engagement ataupun apa, itu enggak sama sekali, karena emang niatnya aku pengen cerita aja gitu ya, dan nggak ada konsep apa-apa juga, dan ya udah aku pengen cerita aja gitu loh. Bahkan kalau memungkinkan ya udah nggak usah ada yang nonton gitu loh, nggak usah ada yang nonton, karena ya aku apa yang mau ditonton, apa yang mau didengerin, orang cuma ngomong doang gini, mana ngomongnya juga nggak jelas, gitu kan. Dan ya gini lah. Dan aku tuh kayak apa sih, aku nggak jelas banget sumpah. Ya gitulah teman-teman, thank you banget sama YouTube yang udah menciptakan media luar biasa ini ya. Dan aku makasih banget sama yang di atas. Mungkin ini salah satu sinyal dari yang di atas bahwa nih kalau kamu mau cerita itu ya, tiba-tiba aku dibawa aja tuh ke YouTube gitu kan. Ya gitu aja. Udah dulu ngobrol apa lagi ya? Karena ini aku ngerekamnya pagi-pagi banget. Ya nggak pagi-pagi banget sih. Pas kebetulan orang rumah lagi pada nggak ada orang, adik aku lagi upacara. Ini tanggal 1 Juni ya. Jadi langsung aku posting 1 Juni tanggal merah. Akunya juga nggak kerja karena libur. Ada aku lagi upacara di sekolahan, orang tua aku udah pada berangkat kerja semua, jadi aku lagi di rumah sendiri. Dan aku paling bisanya ngerekam ngobrol cerita kayak gini pagi hari ya, karena kalau udah orang rumah pada pulang kayak aku malu sendiri juga sih ngobrol kayak gini, apaan coba, dikira orang aneh kan. Jadi ya paling aku ngobrolnya pagi-pagi aja. Kalau pas hari kerja ya aku ambil celah di jam berapa ya, sebelum jam 9 lah aku berusaha buat bisa bercerita kayak gini gitu ya. Dan aku juga nggak yang akan menuntut diri aku untuk ayo cerita, kamu belum cerita nih hari ini gitu, enggak. Tapi aku ya semauku aja, karena emang ini kan nggak ada planning apa-apa ya, cuma pengen cari tempat buat cerita aja gitu loh. Ya udahlah, mungkin ini dulu sebagai video pembukaannya, sebagai pembukaannya. Tapi aku masih pengen ngobrol, gimana ya? Yaudah ngobrol aja nggak apa-apa. Ini bener-bener ngobrolnya sambil duduk, kalau capek duduk ya rebahan, ntar duduk lagi gitu aja kayaknya ya. Karena ya emang ya pengen ngobrol aja gitu loh. Jadi di usia yang menuju 28 tahun ini, di tahun ini bener-bener kayak yang aku tuh nggak tahu udah berapa banyak ya pertanyaan kapan nikah, terus apalagi ditambah ngelihat teman-teman yang seumuran bahkan yang di bawah aku tuh udah pada menikah. Terus ya udah
sibuk dengan keluarga kecilnya, udah ada anak, bahkan ada tuh temen aku waktu SD itu anaknya tuh udah SD juga itu loh. Dia seumuran sama aku kan 28 tahun, dan anak dia tuh udah SD kelas berapa ya, kelas 4 apa ya, apa kelas 3 ya, udah gede lah ya. Jadi aku kayak merasa, apa aku tertinggal ya dari mereka, dari yang lain ya. Ini aku gak nangis ya, ini aku pilek aja, lagi flu dari udah 1 minggu ini gak sembuh-sembuh. Itu aku kayak, apa aku tertinggal ya. Tapi ya aku tuh sebenarnya ya kalau untuk merit ke pernikahannya sendiri tuh gak terlalu yang memikirkan banget gitu loh. Aku gak kayak yang hopeless, aku pengen nikah gitu, enggak. Aku ya apa ya, kayak aku nggak iri sama pernikahannya, cuma aku tuh iri sama mereka udah punya anak, itu doang sih. Ya kalau ditanya ya apa namanya, pengen nikah enggak, ya biasa aja, karena jujur aku udah kayak mempersiapkan apa ya, udah buat planning kalaupun aku enggak apa ya, enggak menikah enggak apa-apa. Aku juga nggak terlalu apa ya, kayak sejauh ini ya, nggak tahu kalau besok-besok pikiran aku mungkin bisa berubah, cuma kalau pikiran saat ini tuh jujur aja dari hati aku kayak nikah pengen, cuman nggak yang menggebu gitu, enggak sih, kayak ya udahlah, kalau nikah ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Ntar nanti aku cerita deh di lain postingan, lain video, kenapa aku punya apa ya, pemikiran kayak gini, kenapa kalau nikah ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Ini nanti next video aja lah aku cerita ya, biar gak kepanjangan juga itu. Jadi itu teman-teman aku tuh kayak, aku nggak pengen apa ya, nggak terlalu pengen ke apa ya, nggak terlalu pengen nikahnya, cuma aku tuh pengen punya anaknya gitu loh. Aku iri sama teman-teman aku yang pada udah punya anak. Bahkan nih aku baru aja tahu belum lama ini, jadi di depan rumah aku itu ada suami istri kan. Nah si istrinya itu ternyata seumuran sama aku, seumuran banget, seumuran, bener-bener seumuran gitu loh. Tahun lahirnya sama 98, cuma emang dia agak tua berapa tahun gitu, berapa selisih berapa bulan doang gitu, lebih tuaan dia. Tapi dia tuh anaknya tuh udah berapa tuh, anaknya udah 2, dan yang gede itu udah SD kelas 3. Ini bukan teman yang seangkatanku ya, bukan teman SD aku ya, tapi ini tetangga aku, beda orang lagi gitu loh. Kayak aduh kok, dan aku tahu dia tuh kayak seneng ya udah punya anak gitu loh. Itu yang benar-benar aku pengen banget tuh, pengen punya anaknya sebenarnya, bukan pernikahannya, tapi aku tuh pengen punya anaknya. Aduh ya ampun, ada nggak ya caranya nggak usah nikah nggak apa-apa tapi bisa punya anak tuh, gimana caranya itu? aku pengen, ya gitulah ya cerita hari ini yang sungguh sangat tidak jelas ini. Yang mau mendengarkan alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah, karena semakin ada orang yang mendengarkan ini, kayaknya aku juga semakin malu sih. Apaan coba ya, udah ngomongnya lompat sana lompat sini, nggak jelas, artikulasinya nggak jelas, terus intonasinya nggak jelas, obrolannya sendiri nggak jelas. Aduh, nggak ada yang jelas sama sekali deh, kacau. Jadi itulah, namanya juga pengen ngomong aja, temponya nggak jelas, terus apa ya, kayak didengerin juga nggak enak sih. Aku abis selesai ngerekam ini, aku nggak mau dengerin suaraku sendiri, kayaknya jijik banget denger suara sendiri itu, jijik. Aduh ya ampun, ya ampun. 28 deh, 27. Sekarang bulan apa? Juli, Agustus, 2 bulan lagi aku 28 tahun, luar biasa ya. Perjalanan selama 28 tahun ini
Padahal aku tuh dulu waktu pas masih belasan ya, 17-an, 16, 17, 18 tuh aku kepikiran, aku nikah umur 25 ya, ternyata udah kelewat mau 3 tahun aja nih. Dan sekarang malah gak ada kepikiran buat nikah. Aku lebih prefer buat nyanata hidup aku sendiri. Terus juga buat apa ya, oh iya, dan dari sekarang tuh aku juga udah kayak nyiapin dana pensiun. Aku rutin investasi per bulan gitu ya, cicil-cicil per bulan buat planning aku pensiun. Terus usahain, doain aku ya guys, semoga nggak lama tahun ini aku bisa kebeli rumah. Aku pengen banget kayak tinggal di rumah sendiri, nggak tinggal lagi sama orang tua, dan bener-bener menikmati bener-bener kayak nyaman di rumah tinggal sendiri gitu loh. Kalau kan aku udah gede ya udah gede banget lah, 27, 28, di saat orang lain udah pada menikah, udah sibuk sama keluarganya masing-masing. Kok aku masih tinggal sama orang tua tuh sedih banget teman-teman. Bener-bener yang sedih gitu loh, kayak ya setidaknya aku tuh udah punya tempat tinggal sendiri gitu loh. Jadi kalau tinggal sama orang tua tuh kayak rasanya nelangsa ya, walaupun orang tua sih seneng-seneng aja ya, kayaknya gitu, orang tua aku ya seneng-seneng aja gitu kayak, tapi aku sendiri yang kayak nelangsa kayak, aduh, aku pengen, ya doain aja lah teman-teman, semoga tahun ini ya aku bisa beli rumah sendiri, eh yang syukur-syukur yang nggak terlalu ya besar, nggak apa-apa, yang penting cukup buat aku. Ya besar nggak apa-apa sih, asal ada uangnya sih oke-oke aja. Nggak masalah kalau mau gede ya, asal ada uangnya. Cuma ya itulah pokoknya, ya gitulah ceritanya ya. Udah kita aja teman-teman, kan udah panjang, berapa puluh menit aja nih udah aku ngomongnya, 20.000 kata juga udah habis kalau belum, yang biar nanti aku habisin buat ngobrol sama orang rumah ya. Oke, terima kasih. Semoga ya tidak ada yang mendengarkan cerita tidak jelas ini. Kalau menyenangkan, aku akan rutin bikin cerita kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini 1 hari sekali. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga ya kalian tidak mendengarkan lah. Jadi terima kasih banyak YouTube sudah menjadi tempat aku bercerita untuk menghabiskan 20.000 kata ini. Bye-bye.